Islam sebenarnya dibawa ke Nusantara oleh seorang sosok dari tanah Sunda yang bernama Rakean Sancang. Rakean Sancang adalah Maharaja Nusantara yang hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertemu dengan dan berguru pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau menjadi murid sahabat dan pendukung perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menjadi panglima perang Sayyidina Ali dalam Perang Aiprus, Tripoli dan Afrika Utara, serta dalam membangun kekuasaan Muslim di Iran, Afghanistan dan Sind pada tahun 644 sampai 650 Masehi. Dan dari narasi ini, Rakean Sancang adalah kunci pembuka sejarah Islam di Nusantara yang sebenarnya. Menurut naskah Wangsakerta, Rakean Sancang sendiri lahir sekitar tahun 591 Masehi, yang artinya 20 tahun lebih muda dari Rasulullah yang lahir pada tahun 571 Masehi. Gelar Rakean merupakan gelar bangsawan dalam kerajaan Sunda yang setara dengan pangeran, tetapi belum bisa dikategorikan sebagai putra mahkota. Gelar ini menunjukkan status tinggi dalam hierarki kerajaan, namun tetap berbeda dari pewaris tahta langsung. Padahal ia merupakan putra Prabu Kertawarman Raja Tarumanegara ke-8 dari seorang putri rakyat biasa bernama Arum Honje, anak seorang petani penebang kayu bakar bernama Wang Amet Samida di hutan Sancang di tepi sungai Cikaengan. Karena pernikahan mereka tidak dilakukan sepengetahuan istana, karena itulah pernikahan mereka tidak diakui pihak istana kerajaan. Dan karena status ibunya yang tidak resmi di istana inilah Rakean Sancang tidak diakui sebagai anggota keluarga kerajaan. Dibebani oleh kekecewaan dan dendam yang mendalam, Rakean Sancang memutuskan untuk menempa dirinya. Ia membangun kekuatan dengan cara bertapa dan berkerabat dengan segala kesaktian para penghuni hutan Sancang yang sejak dahulu kala dikenal angker. Rakean Sancang pergi ke tanah Arab sekitar tahun 641 Masehi, bertujuan untuk bertemu dan menguji keahlian ilmu perang dan ilmu batin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika Rakean Sancang kembali ke Gunung Nagara dan mendirikan Kadatuan Suramandiri, di saat itu karena dianggap sebagai ancaman, sehingga Gunung Nagara sempat diserang oleh Sudawarman, Raja Tarumanegara ke-9, adik kandung Kertawarman. Beberapa tahun setelah itu, Rakean Sancang kembali berangkat ke tanah Arab ketika mendengar Sayyidina Ali dianiaya. Kesempatan tersebut digunakan oleh Prabu Naga Jayawarman, Raja Tarumanegara ke-10 untuk menyerang Kadatuan Suramandiri Gunung Nagara sehingga menewaskan hampir seluruh pengikut Rakean Sancang yang tinggal di Gunung Nagara, di mana bekas-bekas makamnya pun sampai saat ini masih ada ratusan bahkan mungkin ribuan. Banyak orang yang salah mengidentifikasikan Kian Santang putra Jayadewata Siliwangi dengan Rakean Sancang, dengan yang dalam anggapan masyarakat umum sering dikaitkan dengan orang yang pernah bersua dan beradu kekuatan dengan Sayyidina Ali. Secara garis waktu, Rakean Sancang hidup berbarengan dengan Rasulullah di abad ke-6, sedangkan Kian Santang hidup di abad ke-15. Kebiasaan rakyat Jawa Barat yang begitu kuat dan sampai saat ini masih mengakar di masyarakat sejak dahulu, jika menelusuri sejarah selalu menggunakan tradisi lisan. Oleh karena itu, zaman dahulu para raja atau pembesar kerajaan bila ingin mengetahui sejarah leluhurnya, mereka biasa memanggil juru pantun. Salah satu pantun yang paling terkenal untuk menelusuri kerajaan Pajajaran dan Prabu Siliwangi adalah Pantun Bogor. Kisah Rakean Sancang menunjukkan bahwa Islam telah masuk ke Tatar Sunda khususnya Garut lebih awal dibandingkan daerah-daerah lain di Nusantara. Berdasarkan masa berkuasanya Kertawarman di Kerajaan Tarumanegara dan keberadaan Rakean Sancang, dapat disimpulkan bahwa peristiwa ini terjadi bersamaan dengan masa kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Informasi ini menambah wawasan kita mengenai sejarah penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Tatar Sunda. Rakean Sancang tidak hanya menjadi simbol perlawanan dan kekuatan spiritual, tetapi juga merupakan tokoh yang berperan penting dalam sejarah interaksi antara Nusantara dan dunia Islam.